Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Siapa di sini ketua kelasnya? Oh, ini ya yang cowok satu-satunya. Ayo Kak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini ibu pertama kali masuk ke kelas ini, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama ibu Cindy Febrianti, bisa dipanggil Ibu Cindy. Ibu pendidikan ibu di Universitas Ibnu Khaldun, S1 pendidikan vokasional desain fashion. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai identitas ibu? Alhamdulillah anak sudah 5. Suami baru 1. Suami baru 1 ya. Mau sebanyak-banyaknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu orang mana gitu? Orang Bogor. Sebelah bagian ujung pokoknya, perbatasan Bogor Cijeruk. bukan. Nah, di sini kita akan absensi dulu ya. Absensinya ibu sebutkan namanya satu-satu, lalu sebutkan kata-kata yang membuat kalian semangat hari ini. Boleh kata-katanya apa saja, mau kata-kata dari pacar, dari mantan, dari calon suami, terserah kalian. Ayo yang pertama, Rahmi. Mic-nya dulu ya, maaf. Aku lupa ya. Ini kan saudara aku. Ayo, langsung aja ya ke sini, siapa namanya gitu ya. Sama aku, Rahmi. Coba suaranya gedein lagi. Halo ibu, aku namanya Rahmi. Ya, kata-katanya apa hari ini? Semangat. Oh, semangat. Mbak Ar. Selanjutnya. Oh ya, sambil perkenalan. Perkenalkan, nama aku Arianti. Kecil-kecil. Kata-katanya Arianti doang namanya. Nama panjangnya Siti Arianti. Dipanggilnya? Nama panggilnya Ar. Kalau ibu mau manggil Siti boleh. Jangan, nggak mau. Kenapa nggak boleh? Siti. Kenapa nggak boleh? Kata-katanya apa untuk hari ini? Semangat. Kok sama sih? Ayo selanjutnya. Kenapa kamu pakai masker? Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Wafiyah Nurul Aini. Dipanggilnya. Kalau aku mau manggil Aini boleh? Panggil apapun boleh. Oke. Kata-kata hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya nih yang kecil-kecil nih. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Salsa. Biasa dipanggil Salsa. Orang mana? Orang Depok. Depok. Kata-kata ini bingung gitu. Boleh. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya panggilannya Happy wedding. Halo ibu, perkenalkan nama saya Faisal. Kata-kata hari ini lapar banget bu. Kan satu kata, lapar. Gitu. Kata-kata kan lebih dari satu bu. Ayo selanjutnya.
Kayak pernah lihat ini. Perkenalkan, nama saya Yasyana Usabalia, biasa dipanggil banyak ya. Kata-katanya hari ini jujur sih ngantuk ya. Oh, ngantuk. Emang nggak tidur pas malam? Apa sleep call? Oh gitu. Sama ayam. Kan lagi ngerjain tugas, jadi tidur jam 3. Oh gitu. Seperti itu. Ayo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Syifa Rahmawati, biasa dipanggil Syifa. Oh, kata-kata hari ini Horas. lucu. Perkenalkan, nama saya Elis. Apa ya kata-katanya? Gak ada kata-kata, Bu. Kenapa ya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Intan. Satu kata hari ini Walter. Tuh kan? Emang Walter siapa? Nggak kenal, Ibu. Penyemangat kan? Oh iya. Oh itu pacar kamu. Selanjutnya ayo. Tanpa salam, saya Jovita. Terus apa? Kata-katanya lapar. Nih berdua nih sama Faisal nih. Halo Ibu, nama saya Rafila Mariam Melayan. Dipanggilnya apa? Ella. Kata-katanya apa Ella? Lagi bahagia hari ini. Nice. Perkenalkan, nama saya Ami. Kata-kata hari ini fighting. Oh. Halo Ibu, halo. Saya Nadila, dan untuk kata-kata hari ini apa ya? Fun mungkin ya. Agak dipercepat ya. Oke, halo Ibu. Saya sudah pegel. 30 menit nih waktunya. Halo. Nadila hari ini panggil Farah. Oke. Kata-katanya katanya. Bukan. Halo Ibu, nama saya Rizka Nur Hasana. Kata-kata untuk hari ini aye. Dangdut abis. Halo Bu. Kok kamu gitu? Nama saya Nisrina. Ya. Kata-kata untuk hari ini Furat Bogor hadir. Hai Bu. Perkenalkan saya Dewinda. Kata-kata hari ini semangat. Oke, makasih ya semangat. Perkenalkan, nama saya Virial. Furat tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Asik. Furat mana ini? Nah, di sini udah perkenalan ya, tapi Ibu belum tahu apa namanya satu persatu. Ibu tahunya cuma Faisal aja. Nah, selanjutnya Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya melanjutkan dua kata sebelumnya. Misal Ibu hari ini, terus dilanjut sama Rahmi, pergi ke, terus lanjut sama Kak Arianti, menaiki motor gitu, mengendarai motor gitu ya. Pokoknya buat kalimat nyambung gitulah pokoknya. Ayo Rahmi. Minggu kemarin saya pergi ke rumah kakek bersama ibu, makan kue coklat Di depannya nggak nyambung di depan rumah. Oh ya udah, di depan rumah di Depok. Apa? nggak nyambung. Ulang. Oh, bersama siapa? Pacar. Sambil. Ayo lanjut kata-katanya, lanjut. Sambil apa? Ayo apa? Salto? Apa? Salto. Sambung kata.
Sako. Terus kenapa ya yang nggak bisa ke depan harus nyanyi purat. Dua kata sebetulnya. Bercanda. Bercanda. Oke. Habis itu makan ayam. Lalu ayam goreng tempe. Makan ayam goreng tempe. Enggak nyambung ya, tapi ya udahlah kita nyambungin. Goreng tempe. Bacem. Kan goreng tempe, Bacem bersama ayah saya dan juga Furat. Si Furat di mana-mana ikut-ikutan terus ya. Lalu kita sudah ice breaking, sudah absensi juga. Lalu kita akan membuat aturan di dalam kelas. Aturannya tidak banyak, hanya ada 20. Ada 3. Yang pertama yaitu di dalam kelas ini harus aktif berbicara, tapi bukan berbicara gibah, bukan. Aktif bertanya, tidak boleh mengobrol apalagi mengantuk. Yang kedua yaitu harus menghormati pendapat teman-temannya. Apapun itu pendapatnya kita harus hargai. Nah, yang ketiga yaitu izin ke toilet. Izin ke toilet itu harus sendiri. Jangan berlima, apalagi berdua. Nah, sesudah itu selanjutnya kalian pada minggu lalu belajar apa sebelumnya sama guru? Sebelum ibu? Coba Faisal yang jawab. Faisal baca di WA. Materi apa? Ada yang masih ingat minggu lalu materi apa? Bersama guru sebelumnya. Bukan macam keren. Apa Intan? Ya, tak betul. Ada yang masih ingat apa pengertian kerah busana, fungsinya itu apa? Ada yang masih ingat? Aku, Bu. Oke, boleh. Jadi, Bu, kemarin itu kerah itu adalah salah satu bagian dari pakaian yang berada di sekitar leher. Terus fungsinya itu sebagai elemen pelengkap sekaligus penutup gaya, Bu, dan karakter suatu pakaian. Apa sudah menerapkan dalam membuat busana gitu? Sudah belajar, Bu. Oke. Ada yang masih ingat ya? Yang lain juga masih ingat materi itu? Selanjutnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran ini. Dalam materi ini, Ibu mengharapkan kalian memahami materi apa yang Ibu sampaikan, baik fungsinya, penerapannya, dan dipraktikkan secara langsung. Selanjutnya di sini ada gambar. Ada yang pernah tahu gambar ini? Gambar apa? Ini bagian saku ya. Kalau Ibu nanya lagi, kalian pernah nggak sih lihat gambar ini di wujud aslinya di kehidupan sehari-hari? Pernah ya, sering ya. Coba tunjukin saku-saku kalian. ya, benar. Nah, di sini mix. Gimana ini mixnya? Ini. Yang mana? Oh, si ibunya rada liar. Nah, inilah inti-inti materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu macam-macam saku pada busana. Nextnya gimana lagi aku? Nah, apa itu saku? Ada yang bisa bacakan materinya? Mana mic-nya? Ayo, siapa namanya?
Lupa lagi Ibu. Nah, Masalah. Ayo bacakan. lubang pada pakaian yang memiliki kantong kan untuk kecil rata yang dijahitnya pada busana. Nah, jadi saku adalah lubang pada pakaian yang memiliki kantong. Selain berguna untuk menyimpan barang-barang, saku juga menjadi hiasan pada suatu busana. Jadi kalian kalau bingung busana masih terlalu sepi nih, bisa ditambahin sakunya, macam-macam saku busananya gitu. Kan banyak, di jas harus pakai saku apa, di rok pakai saku apa, di dress pakai saku apa gitu. Terus lanjut. Kumaha? Oh ini kali. Next. Sayang. Nah, di sini saku terbagi menjadi dua, yaitu saku luar dan saku dalam. Saku luar atau saku tempel adalah saku yang dibuat dengan cara menempelkan secara kain pada bagian busana tersebut. Nah, di sini kalian pernah lihat kan saku seperti ini? Biasanya ada di baju kemeja, kardigan, tuh. Pembuatannya saku luar harus diperhatikan ya, arah seratnya, motifnya, variasi atau modelnya. Lalu di sini ada macam-macam saku luar. Yang pertama ada saku tempel, biasanya yaitu saku ini biasa ditempel pada kemeja, rok maupun celana. Saku tempel juga ada variasinya nih, ada yang bertutup. Nah, yaitu saku tempel yang letaknya di bagian luar busana dan terdapat tutup pada saku. Nah, di sini ada saku kargo. Saku kargo atau saku tentara yaitu saku tempel yang mempunyai lipatan pada bagian tengah yang berfungsi sebagai kelonggaran. Nah, saku kargo ini digunakan pada celana atau rok. Pernah viral rok kargo, banyak kantong-kantongnya. Nah, gitu. Terus saku variansi. Saku tempel yang divariasi modelnya sehingga berbentuk lebih menarik dan berbeda. Nah, pada saku ini bisa ditambahkan renda-renda. Nah, seperti ini bisa ditambahkan bordiran-bordiran seperti itu. Lalu di sini ada saku dalam. Saku yang terletak pada bagian dalam pakaian. Bagian luar hanya terlihat lubang atau kelepaknya saja. Saku ini bisa dibuat tegak, miring, sudut atau datar. Nah, pada pembuatan saku ini harus lebih diperhatikan lagi karena kita akan memotong bagian dasar kain busana. Seperti membuat saku jas itu kan dibuatnya pada dasar busana, dasar kain busana. Nah, itu lalu digunting. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu ada macam-macam saku busana. Saku sisi tampak. Saku sisi tampak yaitu saku yang sebagian dari saku terlihat dari bagian luar dan sebagian lagi tidak tampak dari luar. Contohnya di celana-celana banyak ya, celana wanita, pria gitu. Terus di sini ada saku sisi tidak tampak. Adalah jenis saku yang dijahit dari sisi dalam pakaian. Contohnya ada di celana. Yang ketiga yaitu ada saku pespol, jenis saku dalam yang dibuat dengan teknik bobok, ditandai dengan satu atau dua lajur bibir saku pada bukaan. Umumnya saku ini diterapkan pada jas, blazer atau celana pria. Nah, di sini saku pespol juga ada jenisnya, ada yang memakai klep. Di klep ini yang tertutup. Nah, biasanya digunakan untuk jas wanita, bisa ditambahkan kancing pada klepnya. Lalu di sini ada saku pes. Saku pes adalah saku yang memiliki ciri khas satu lajur bibir. Sering diaplikasikan pada jas, blus, kemeja, celana atau jaket. Nah, penerapan saku pada busana yaitu ada saku tempel, biasanya digunakan pada kemeja santai, dress, seragam. Saku sisi digunakan pada rok, gaun, dan celana. Di sini ada saku pespol, bisa diaplikasikan pada jas, blazer,
dan celana formal. Dan terakhir ada saku kanguru, ada hoodie dan sweater. Sebelum melanjutkan pada tugas kelompok dan tugas individu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Miki mana ya? Ayo, siapa namanya sebutkan ya. Ibu, aku Dewi. Mau nanya bagaimana jenis dan posisi saku itu mempengaruhi siluet tubuh pemakai. Langsung aja ya dijawab. Kenapa kita bisa memilih saku pada busana? Karena siluet badan seseorang itu berbeda-beda. Nah, jika ada yang siluetnya bagian pinggangnya besar, lalu memilih kantongnya itu yang lebar, nah maka hasilnya akan terlihat lebih lebar. Maka kita harus bisa mencocokkan kalau yang berbadan besar, sakunya harus berbentuk vertikal gitu ke bawah, jadi menghasilkan siluet yang ramping seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya, mic-nya bentar ya. Sebelumnya Ibu izin bertanya, saya Jovita. Biasanya kan saku pada rok wanita itu menggunakan saku seperti apa, kan banyak model rok ya? Iya. Jadi ke sakunya bermacam-macam. Nah, di sini kan dijelaskan hanya saku sisi. Ternyata banyak sekali ya buat rok menggunakan saku apa, bisa saku kargo, saku tempel yang di luar yang pakai variansi gitu kan. Jadi terlihat lebih bagus gitu. Terima kasih, Bu. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Aing geus sareng. Jadi kesimpulan dari materi hari ini tuh macam-macam saku pada busana sangat beragam. Ada saku tempel yang biasanya dijahit di permukaan pakaian, terus ada saku dalam atau saku sisi yang tersembunyi di bagian samping, ada saku bobok yang dibuka dari lubang pada kain, dan saku lipat yang memiliki lipatan sebagai hiasan sekaligus tempat penyimpanan. Setiap jenis saku memiliki bentuk dan fungsi berbeda. Ada yang lebih untuk kepraktisan, ada juga yang lebih sebagai elemen dekoratif, sehingga pemilihan saku bisa menambah nilai estetika dan kenyamanan pada busana. Oke, bagus sekali ya dari pertanyaan, kesimpulan. Ibu merasa kalian telah memahami materi ini. Sebelum melanjutkan pada tugas kelompok dan tugas individu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Tidak. Lalu kita akan melanjutkan refleksi diri terlebih dahulu atau latihan soal. Oke. Apakah ada yang berpendapat apa sih yang kalian dapatkan pada materi hari ini? Siapa namanya? Apa yang kalian dapatkan? Setelah yang Ibu sampaikan materi hari bahwa macam-macam saku itu banyak bedanya gitu, maksudnya dari bentuknya, fungsinya, macam-macam. Saku dalam, saku bobok, juga ada saku lipat. Ditahu bahwa saku itu tidak hanya untuk menyimpan barang gitu, ini juga cantik pakaian. Terima kasih ya Nadila. Nah, dari sini kita belajar tentang ini, kita jadi tahu macam-macam saku busana tidak bisa ditempelkan di mana saja gitu, di busana apa saja. Kita bisa mengkategorikan busana ini memakai saku apa yang cocoknya gitu. Contohnya kan misal si Faisal ada orderan membuat jas, terus jasnya itu didesain terus diwujudkan, tapi sakunya pakai saku luar yang ditempel.
bagaimana si customernya, marah apa enggak? Marah kan? Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa saku untuk pembuatan jas memakai saku. Iya benar. Kenapa ragu-ragu? Nah, udah ya materinya. Lalu kita lanjutkan ke soal. Di sini soalnya ada tugas kelompok. Ini kuis kok, seru. Insya Allah. Di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ini ada berapa sih? 19. Berarti jadi berapa? Oh iya, jadi 18 berapa? 9. 99 berarti ya. Oh, siapa nih? Oh iya, depan belakang aja ya. Nah, kalian nanti maju di kanan kiri ibu semuanya. Maju semuanya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Iya, hari ini. Ayo, maju. Maju. Cukup. Ayo dipercepat. Mana kelompok 1 yang barisan depan di sini, barisan belakang di sini. Di sini soalnya Yasha mana mau lihat ininya PPT-nya? Mana? Mau di itunya QR-nya. Mana ini yang akunya? Yasha. Jangan. Coba next dulu. Ayo, berbaris yang rapi. Diam dulu, mundur lagi. Bukan, yang ini nih, yang ini. Bisa diklik? Nah, bisa. Nah, baik siapa? Baik sini. Nah, di sini ada, coba start gimana sih? Aku juga rada lupa. Nah, kok ini nggak bisa nyalain? Nah, di sini mana kelompok 1 yang mana? Berjaya berbaris yang rapi. Siapa dulu yang mau duluan? Ini lawan ini. Siapa yang mau duluan? Gampang kok, soalnya gampang banget. Tuh. Oke. Nih, karena di sini ada satu benda, kalian harus memperhatikan satu benda ini. Siapa cepat, dia yang harus menjawab. Soalnya ini hanya 30 detik, jadi kalian harus buru-buru. Ayo, siapa dulu? Ini rebutkan dulu tuh. Di tengah. Ya nih, ini nih sih. Iya, langsung jawab. Nah, ayo, siapa yang ngelawan Yasha? Soalnya nomor 1 ya. Ayo, siapa? Kan waktunya 30 detik dari buka ini. 30 detik, nanti nggak cukup. Ayo. Soalnya pilihan ganda kok, gampang. Ayo semuanya. Hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Soalnya gampang, nggak akan yang sulit-sulit. Iya, baru dibuka. Ayo. Nah, gitu. Ayo hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nih. Nah, nih Yasha. Ayo. Kelompok 1 poinnya 1. Kelompok 2 masih 0. Ayo, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Ayo, siapa? Lawan nih. Langsung mundur ya, ini langsung mundur.
iya. Satu. Kelompok satu 2 poin, kelompok 2 0. Selanjutnya. Ayo kita hitung. 1, 2. Jedanya rusak ini. 1, 2, 3. Nih. Nah. Saku yang dijahit di bagian luar pakaian disebut. Yeay. 1 poin untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa? Ayo. Ingetin ya poinnya, ingetin. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Nih. Nah. Apa fungsi utama saku pada busana? Iya mah. Nah. Betul. 2. Ayo siapa yang belum? Rahmi. Ya sudah. Diam. 1, 2, 3. Nih. Dalam desain busana, saku juga dapat berfungsi sebagai Yeay. 2, 3. Selanjutnya siapa? Masih banyak ini. Ini siapa nih? Yang ini. Aku lupa lagi. Orang Medan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, nih. Ya nggak apa-apa deh. Berapa? 2. Oh, 3. Selanjutnya siapa? Ini yang pakai masker kayak belum? Oh, nih siapa yang mau ngelawan ini? Oh, 1, 2. Pencet sip. Nah. pada gambar ini Berapa? 4, 3. Ayo. Iya, rambut aja ya. 1, 2, 3. Nah. saku pada celana formal pria biasanya berbentuk Yeay. Apa poinnya tadi? 5, 3. Tuh, ayo. Ini tuh totalnya ada berapa sih? Ini terakhir ya? Ini terakhir. 2. Enggak, ini semuanya udah main. Oh. Ya, berarti nanti si Rahmi lawan ya. Buruan. Ini. 1, 2, 3. Ngambil apa ih? Ayo. saku yang berada di bagian dada panjang Rok panjang ya. Berapa nilainya? 5, 4. Ayo terakhir. Penentuan. Kami bersama Tapi nanti seri ya. Gimana? Apa kita jangan dilanjut? Berarti pemenangnya tim 1. Oh iya ya. Coba ya udah, kalau seri berarti semuanya pada pintar-pintar. Ayo. Siapa? Fir. Ayo, awas ih. Eta lapan heula ininya keringetnya. 1, 2, 3.
Ya, padahal seru banget loh yang satunya lagi. Oke, materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Paisa dulu. Materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita telah pelajari kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu akan mimpin doa ya. Boleh Ibu yang mimpin? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan ya, untuk tugas minggu depan kalian harus mendesain satu desain busana, lalu kita akan mempraktikkan saku apa yang cocok untuk busana tersebut, lalu kita akan membuat sakunya. Sudah ya? Tas Ibu atuh. Udah ya? Makasih semuanya. Seru loh itu padahal. Udah ya teman-teman.